Oke, selamat pagi rekan-rekan Teknik Industri semester 6. Oke, pertemuan kita minggu lalu sudah membahas tentang big picture perencanaan fasilitas sebagai fondasi perusahaan. Hari ini kita akan masuk ke tahap yang lebih teknis, lebih krusial, dan menurut saya ini adalah jantungnya perencanaan fasilitas. Kita akan belajar bagaimana sebuah produk yang awalnya hanya ide di atas kertas bisa kita wujudkan menjadi aliran produksi nyata di dalam pabrik. Topik kita hari ini adalah integrasi desain produk, proses, dan jadwal, atau dalam buku Tompkins disebut sebagai Product Process and Schedule Design atau PPS. Jadi ya percayalah, memahami materi ini akan membuat kalian tidak hanya bisa menggambar tata letak pabrik atau tata letak fasilitas, tetapi juga memahami mengapa tata letak itu harus seperti itu. Gitu ya. Lihat slide pertama ini, judulnya panjang, tapi intinya sederhana. Perencanaan fasilitas itu fondasi strategis, bukan sekedar gambar teknik. Di buku Tompkins di halaman 31 ditegaskan bahwa kesuksesan sebuah perusahaan itu bergantung pada efisiensi sistem produksinya. Dan sistem produksi yang efisien hanya bisa tercipta dari 3 hal ini gitu. Ada produk, proses, dan juga jadwal. Saling mendukung. Ya, ibaratnya ini sebuah tripod kamera. Kalau salah satu kakinya pendek akan goyah, kameranya akan jatuh, dan ketika melakukan pengambilan gambar bisa jadi akan menjadi blur. Nah, desain produk memiliki peran menjawab pertanyaan apa? Apa yang akan kita buat? Produk apa yang mau kita rancang? Apakah produk manufaktur? Apakah produk proses seperti obat-obatan? Dan ataukah produk makanan? Desain proses pun menjawab pertanyaan, bagaimana cara membuatnya? Apa yang mau dirakit? Dirakitnya secara manual kah? Atau autonomous? Atau otomatik? Bagaimana prosesnya? Apa aja proses yang harus dilewatin? Begitu juga dengan desain jadwal, akan menjawab pertanyaan kapan dan berapa banyak yang harus dibuat. Apakah 10 unit per hari atau 10.000 per jam? Apakah produksi terus-menerus atau hanya saat ada pesanan? Nah, tugas kita sebagai perencana fasilitas adalah memastikan ketiga kaki ini kokoh dan terintegrasi. Sebelum kita menggambar satu garis pun di pabrik gitu ya, kita harus punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Tanpa rencana, fasilitas ibarat membangun sebuah rumah tanpa tahu berapa jumlah penghuni, bagaimana gaya hidupnya, dan pastinya akan tidak fit dengan penghuninya. Oke, di slide kedua ini tentang perubahan paradigma dalam proses desain. Saya ingin bertanya, apakah kalian pernah kerja kelompok, lalu ada satu anggota yang kerja sendiri, selesai, lalu lempar hasilnya ke anggota lain tanpa koordinasi? Gimana hasilnya? Pasti kacau, banyak revisi, dan waktu habis sia-sia. Nah, dulu di industri manufaktur kondisinya mirip seperti itu. Proses desainnya bersifat sekuensial, tim produknya mendesain lalu melempar hasilnya melewati tembok ke tim proses. Tim proses bekerja lalu melempar lagi ke tim jadwal. Baru setelah semuanya selesai, tim fasilitas diberitahu. Ini produknya, ini prosesnya, ini jadwalnya, silahkan buat pabriknya. Bayangkan betapa frustasinya sebagai industrial engineer untuk merancang facility planning. Mereka nggak akan punya ruang gerak untuk berimprove atau memberikan masukan. Nah, sekarang pendekatannya berubah total menjadi concurrent, di mana Tompkins di halaman buku 32 menyebut tim ini sebagai concurrent engineering team atau tim rekayasa concurrent. Jadi semua pemangku kepentingan dari desain produk, proses, jadwal, fasilitas, pembelian, bahkan pemasok dan pelanggan itu bisa duduk bersama sejak awal. Jadi contoh studi kasus di bukunya gini. Katakanlah kita adalah perusahaan otomotif, tim produk ingin mendesain dashboard mobil dengan bentuk yang sangat artistik dan melengkung. Di dalam rapat tim concurrent, perwakilan dari proses manufaktur langsung angkat bicara. Mas, desainnya keren, tapi untuk membuat lengkungan seperti itu, kita butuh mesin injection molding dengan cetakan khusus yang sangat mahal. Waktu prosesnya juga lama. Mungkin kita bisa sederhanakan sedikit lengkungannya agar bisa pakai cetakan yang sudah ada. Di saat yang sama, perwakilan dari tim fasilitas menambahkan,
Setuju, kalau kita pakai mesin yang sudah ada, kita bisa tempatkan mesin itu di lini produksi utama. Dekat dengan stasiun perakitan, aliran materialnya pun akan jauh lebih pendek dan efisien. Kita juga tidak perlu membangun ruang tambahan untuk mesin baru. Nah, dengan pendekatan ini, masalah potensial sudah diidentifikasi dan dipecahkan di awal, bukan di akhir. Hasilnya, waktu desain lebih singkat, biayanya lebih rendah, dan kualitasnya lebih terjamin. Dan tentu aja, ya tata letak fasilitas akan menjadi lebih optimal. Kita masuk ke fase yang pertama, yang menurut saya adalah fase paling kritis, karena ini adalah titik awal segalanya. Fase ini disebut menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknik. Ya, alat utamanya adalah QFD. Mungkin QFD teman-teman sudah mendapatkan di mata kuliah sebelumnya gitu ya. Jadi menjelaskan QFD sebagai pendekatan terstruktur yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam karakteristik produk, desain proses, dan persyaratan toleransi. Jadi kalau gambar yang terlihat seperti ini gitu ya, matriks utamanya terkenal dengan ya house of quality gitu ya, kalau yang ada di buku. Jadi ya, saya coba akan jelaskan studi kasus yang lebih dekat dengan keseharian kita, maybe dengan smartphone. Bayangkan tim pemasaran kita kembali dari survei dan mengatakan bahwa target pasar kita, yaitu mahasiswa, menginginkan smartphone yang tahan banting. Ini adalah kebutuhan pelanggan, atau dalam istilah QFD disebut apa? Jadi masalahnya tahan banting itu subjektif. Apa ukurannya? Apakah tidak pecah saat jatuh dari meja atau tidak rusak saat terkena air? Nah, tim teknik kemudian harus menerjemahkan tahan banting ini menjadi karakteristik teknik yang terukur atau disebut bagaimana. Maka mereka mengidentifikasikan atau mendefinisikan tahan banting sebagai ketahanan terhadap benturan gitu ya, dengan satuan joule yang diukur dengan uji jatuh. Ketahanan dengan air dengan sertifikasi IP68 misalnya. Kekuatan rangka dalam satuan MPa atau material yang digunakan, ya misalnya aluminium seri 7000. Nah, di dalam house of quality, kita akan menggambar hubungan antara apa dan bagaimana. Pasti hubungan antara tahan banting dan ketahanan terhadap benturan itu akan sangat kuat. Kita juga akan membandingkan produk kita dengan pesaing. Jika dalam uji jatuh smartphone pesaing bisa bertahan dari ketinggian 1,5 meter, sementara desain awal kita hanya 1 meter, maka ya ini adalah sebuah PR gitu ya, PR besar bagi tim produk dan proses. Mereka mungkin harus memilih material yang lebih kuat atau mendesain ulang rangka yang tentu akan berdampak pada pemilihan mesin atau proses yang pada akhirnya pada tata letak pabrik. Dan di QFD memastikan bahwa setiap rupiah yang kita investasikan dalam desain dan fasilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan dan bukan hanya asal-asalan gitu. Jadi inputnya itu adalah customer need, diproses dengan QFD, dilakukan secara benchmarking dan market analysis untuk membuat HOQ-nya, lalu diproses dengan engineering design, masuk ke dalam CAD system, interface checks, concurrent engineering artinya dikerjakan bersama-sama, baru kita bisa mengeluarkan output berupa spesifikasi. Dan setelah kita tahu spesifikasi teknisnya, kita perlu mendokumentasikan desain produk secara rinci. Di sini membutuhkan dua alat penting yang fungsinya beda. Jadi kalau slide ini memperlihatkan keduanya, ada gambar rakitan terulai atau exploded assembly drawing dan bill of material. Jadi di sebelah kiri kita lihat gambar rakitan terurai. Di buku Tompkins di halaman 35-38 itu ngejelasin bahwa gambar ini sangat berguna bagi perencana fasilitas untuk memvisualisasikan bagaimana suatu produk dirakit. Dengan melihat gambar ini, kita bisa membayangkan urutan perakitannya. Komponen mana yang duluan dipasang, komponen mana yang jadi induknya, dan bagaimana orientasi komponen-komponen kecil terhadap komponen utamanya. Informasi spasial ini sangat penting saat kita mendesain stasiun kerja di lini perakitan. Misalnya kita jadi tahu bahwa komponen A dan B harus dirakit di stasiun yang sama karena berdekatan. Atau di sebelah kanan kita lihat bill of material, ini adalah alat kuantitatif atau BOM.
yang berupa daftar lengkap dan terstruktur dari semua komponen, suprakitan, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi. BOM memberi kita data penting seperti nomor bagian, nama bagian, jumlah per produk. Tujuannya apa sih nomor bagian ya? Untuk identifikasi keunikan produk. Nama bagian kita tahu benda apa itu, jumlah per produk berapa banyak yang dibutuhkan. Status make or buy, apakah komponen ini kita buat sendiri atau kita beli dari pemasok. Jadi dalam contoh pengatur aliran udara atau airflow regulator, jadi di slide ini BOM menunjukkan bahwa body part nomor ya sekian gitu ya, kita buat sendiri sebanyak 1 unit per produk gitu. Itu ada nomor part 0021, itu kita buat 1 unit per produk. Nah dari sini jika desain jadwal nanti mengatakan kita akan memproduksi 10.000 unit per bulan, maka kita langsung tahu tuh bahwa kita harus menyediakan kapasitas untuk membuat 10.000 unit body per bulan. Ini adalah input langsung untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan, jumlah material yang harus disimpan, dan luas area produksi yang diperlukan. Jadi ingat ya, gambar rakitan ini untuk visualisasi tata letak, BOM untuk perhitungan kebutuhan sumber daya. Keduanya sama-sama penting dan saling bergantung. Kita lanjut ke fase kedua, yaitu pengambilan keputusan strategis yang akan menentukan seberapa besar dan kompleks pabrik kita nantinya. Ini adalah make or buy decision atau keputusan buat atau beli. Diagram alir pada slide ini menggambarkan logika pengambilan keputusan. Di buku Tompkins di halaman 37-38 itu menegaskan bahwa pernyataan utamanya sederhana, apakah kita akan membuat komponen ini sendiri atau kita akan membelinya dari pemasok. Jadi keputusan ini bukan sekedar hitungan kos saja, tetapi juga keputusan strategis jangka panjang. Jadi mari kita bahas dulu spektrum ekstrimnya. Kalau misalnya spektrumnya integrasi vertikal atau make everything gitu ya, perusahaan memilih untuk membuat hampir semua komponen sendiri, dari bahan mentah hingga produk jadi. Contohnya, dulu adalah perusahaan otomotif di era Henry Ford, yang bahkan punya perkebunan karet sendiri untuk membuat ban. Konsekuensinya, fasilitas produksinya akan menjadi sangat besar, kompleks, membutuhkan banyak jenis mesin, banyak tenaga kerja, dengan berbagai keahlian dan investasi modal yang sangat tinggi. Atau perakitan akhir, buy everything. Di sisi lain, perusahaan bisa memilih untuk hanya melakukan perakitan akhir, semua komponen mulai dari sirkuit, casing, hingga baut dibeli dari pemasok. Nah, perusahaan kayak gini misalnya banyak produsen komputer atau smartphone, itu fokusnya hanya pada desain, perakitan, dan pemasaran. Fasilitas mereka jauh lebih sederhana, didominasi oleh lini perakitan dan pengujian aja. Jadi, gimana logika keputusannya? Banyak faktor yang dipertimbangkan gitu ya. Misalnya dari segi biaya sudut pandangnya. Apakah lebih murah membuat sendiri atau membeli? Dari kemampuan inti perusahaannya, apakah komponen ini adalah bagian dari keahlian utama mereka yang membedakan produk mereka dari pesaing? Jika iya, kita akan buat sendiri. Jika tidak, mungkin lebih baik beli. Dari segi kapasitasnya, apakah kita punya kapasitas mesin dan tenaga kerjanya? Jika punya, mungkin kita bisa membuatnya. Tetapi jika tidak, ya membeli akan menjadi lebih baik. Dari keandalan pemasok, apakah ada pemasok yang bisa diandalkan untuk mengirim komponen berkualitas tepat waktu? Dari sudut pandang perencana fasilitas, output dari keputusan ini ya part list atau BOM-nya yang sudah jelas. Kita jadi tahu persis aktivitas apa aja yang akan terjadi dalam pabrik kita. Apakah hanya perakitan atau juga ada tambahan permesinan, pengecoran, pengecatan, dan sebagainya. Atau bahkan ada hingga sampai ke penambangan, perkebunan, dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu titik awal untuk menentukan ruang lingkup proyek kita dan seberapa besar perusahaan harus kita bangun. Oke, setelah kita memutuskan komponen mana aja yang kita buat sendiri, langkah berikutnya adalah memetakan dengan detail bagaimana komponen-komponen itu akan mengalir dan berubah bentuk di dalam pabrik. Jadi slide ini memperkenalkan 3 alat pemetaan yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah route sheet atau lembar rute,
Ini adalah resep atau ya SOP yang membuat suatu komponen. Jadi lihat contoh di slide ini untuk studi kasus plugger hosing. Jadi lembar ini ngasih tahu kita dengan sangat detail operasi apa saja yang harus dilakukan. Misalnya, ada pembentukan, ada pengeboran, ada pemotongan, lalu mesin slot, mesin ulir, dan seterusnya. Gitu. Mesin apa yang kita gunakan, ada automatic screw mesin, ada chunker, dan lain-lain. Berapa waktu setup dan waktu operasinya, informasi ini penting banget untuk ngitung kapasitas nanti. Jadi root sheet ini kita susun berdasarkan urusan proses. Kedua ada assembly chart atau peta perakitan, di mana chart-chart ini semua sebenarnya teman-teman sudah belajar di mata kuliah RSK, sehingga ya saya tidak akan mengajarkan secara lebih detail gitu ya. Jadi ini adalah diagram-diagram yang menunjukkan gimana semua komponen dan subrakitan bertemu dan dirakit menjadi produk akhir. Jadi perhatikan simbolnya. Ada lingkaran untuk operasi perakitan, ada kotak untuk inspeksi, dan lain-lain. Jadi chart ini membantu kita memahami hierarki produk. Misalnya kita jadi tahu bahwa plugger assembly yang SA1 adalah subrakitan yang harus selesai dulu sebelum digabung dengan body, jika ada di buku gitu ya. Terus yang ketiga ada operation process chart ya, teman-teman pasti sangat familiar. Ini adalah gabungan dari root sheet dan assembly chart. Dan ini adalah peta menyeluruh yang menunjukkan aliran proses dari bahan baku hingga produk jadi. Di mana di peta ini kita bisa melihat secara vertikal aliran pembuatan setiap komponen berdasarkan root sheet, dan secara horizontal titik-titik mana saja komponen-komponen itu bertemu dalam operasi perakitan berdasarkan assembly chart. Jadi peta inilah yang memberikan kita pandangan mata burung gitu ya terhadap seluruh aktivitas produksi. Dengan peta ini kita bisa mulai membayangkan bagaimana material akan bergerak, di mana potensi kemacetan terjadi, dan bagaimana sebaiknya kita mengelompokkan mesin-mesin. Ya, jadi kalau teman-teman tidak familiar dengan root sheet, tidak familiar dengan assembly chart, teman-teman bisa menggunakan operation process chart yang merupakan gabungan dari keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang sedikit mind-blowing nih. Jadi slide ini ngeritik alat-alat tradisional yang baru aja kita bahas dan memperkenalkan alternatif yang lebih fleksibel, yaitu precedence diagram. Nah, teman-teman, precedence diagram teman-teman juga sudah mendapatkannya di mata kuliah di PPC ya, ada precedence diagram dan OR. Jadi di buku Tompkins di halaman 45 dengan jeli menunjukkan kelemahan peta proses operasi dan peta perakitan. Nah, kedua peta itu meskipun sangat berguna, hanya menggambarkan satu urutan proses yang ya kurang fleksibel gitu ya. Padahal dalam perakitan ya sering terjadi itu ada banyak cara untuk membuat atau merakit produk yang sama. Nah, kenapa ini penting? Karena urutan proses yang berbeda akan menghasilkan aliran material yang berbeda, dan aliran material yang berbeda akan membutuhkan tata letak pabrik yang beda pula. Di mana precedence diagram itu hadir sebagai solusi. Diagram ini merupakan aplikasi dari teori graf yang hanya menunjukkan hubungan ketergantungan antar operasi. Artinya, operasi mana yang harus selesai terlebih dahulu sebelum operasi lain bisa dimulai. Nah, di luar itu, kita punya kebebasan. Contoh pada diagram untuk mengatur aliran udara. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di buku gitu ya, ada operasi pembuatan body 0101 dan operasi pembuatan plunger 0301 itu tidak saling bergantung. Mereka bisa dikerjakan di waktu yang bersamaan, di mesin yang berbeda, bahkan di departemen yang berbeda. Mereka baru akan bertemu nanti di operasi perakitan SA1. Gitu. Apa artinya? Ini bagi perencana fasilitas. Artinya kita punya fleksibilitas. Kita tidak harus menempatkan mesin pembuat body persis di samping mesin pembuat plunger dalam satu garis lurus. Kita bisa ngelompokin mesin pembuatan body dengan mesin lainnya untuk membuat komponen yang serupa, membentuk apa yang disebut sel manufaktur. Di mana sel manufaktur teman-teman sudah dapat di proses manufaktur, sehingga kita nggak akan bahas itu lebih jauh gitu ya. Nah, ini tujuannya bisa meminimalkan jarak, menempuh material, dan memudah pengawasan. Jadi pesan dari slide ini adalah jangan terpaku pada satu urutan baku, gunakan diagram precedence untuk memahami esensi ketergantungan proses, lalu rancang aliran material yang paling efisien. Oke, kita masuk ke phase 3 atau ke tahap ketiga.
yaitu desain jadwal atau schedule design. Jadi fase ini adalah jembatan yang menghubungkan informasi dari pasar dengan strategi tata letak pabrik. Jadi apakah pabrik kita akan terlihat seperti pabrik mobil yang rapi dan teratur, atau seperti bengkel motor pinggir jalan yang penuh dengan berbagai macam aktivitas? Teman-teman bisa baca di Tompkins halaman 50, itu akan memperkenalkan alat yang sangat sederhana tapi powerful, yaitu volume variety chart. Jadi ini adalah grafik yang membandingkan volume produksi dengan variasi produk. Sumbu horizontal menunjukkan berapa banyak jenis produk berbeda yang kita buat atau variasinya, dan sumbu vertikal menunjukkan berapa jumlah produksinya atau volumenya. Nah, sekarang perhatikan dua gambar. Ya, perhatikan gambar di slide ini gitu ya. Jadi itu menunjukkan makna hukum Pareto, ada 80-20. Bahkan lebih ekstrim gitu ya, bahkan lebih ekstrim. Di buku ini diceritakan bahwa ternyata di rata-rata industri ada 85% produk yang dia hanya menyumbang 15% dari income perusahaan, dan ada 15% produk yang menyumbang income hingga 85% dari perusahaan atau produk unggulan. Sehingga kita perlu merancang tata letak fasilitas untuk 15% produk ini di dalam satu lini produksi yang besar. Tetapi untuk 85% produk lainnya cukup kita buat sel-sel manufaktur untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Gitu. Dan di situ ada strategi-strategi sistem produksi yang cocok gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ikut hukum Pareto yang 80-20, ada beberapa produk bintang yang dengan volume tinggi, sisanya adalah produk pendamping dengan volume rendah. Dalam situasi seperti ini, strategi tata letak yang paling benar adalah product layout atau sering disebut dengan assembly line. Jadi mesin-mesin dan stasiun kerja diatur secara berurutan sesuai dengan urutan proses pembuatan produk. Dan hasilnya aliran materialnya lebih lancar, waktu siklusnya lebih cepat, dan efisiensinya lebih tinggi. Gitu. Tapi beda halnya ketika volume produksinya relatif merata untuk semua jenis produk, tidak ada produk yang mendominasi dengan di 85% produk itu gitu ya. Maka strategi tata letak yang paling sesuai adalah proses layout atau job shop. Di sini mesin-mesin yang sama dikelompokkan dalam satu departemen. Gitu. Misalnya semua mesin bubut ditempatkan di departemen mesin bubut dan lain sebagainya. Jadi yang harus diingat adalah informasi volume dan variasi dari desain jadwal itu akan langsung menyentuh ke arah desain fasilitas kita. Ini bukan sekedar teori, tapi ini adalah keputusan strategis yang berdampak pada miliaran rupiah investasi. Gitu. Dimana untuk strategi proses produksinya harusnya teman-teman sudah dapatkan. Saya nggak tahu kalau misalnya angkatan 22 di sistem produksi ada, tapi di angkatan 23 katanya dititipkan di RSK gitu ya. Sehingga harusnya sudah terlewati. Nah, lalu di tahap ini gitu ya, salah satu faktor yang paling kritis yang akan teman-teman temui pada saat merancang tata letak fasilitas yaitu memperhitungkan faktor produk cacat atau scrap factor. Jadi ilustrasi di slide ini sangat jelas. Jadi bayangin tim marketing bilang kita butuh 100.000 unit produk, jadi untuk memenuhi pesanan bulan depan. Kalian sebagai facility engineering gitu, mungkin langsung berpikir, oke, kita produksi 100.000 unit, tapi itu adalah kesalahan fatal gitu ya. Di buku Tompkins di halaman 51-53 itu dijelaskan bahwa dalam proses manufaktur itu selalu ada kemungkinan produk gagal atau cacat setiap tahapan. Jadi kalau kita cuma memproduksi 100.000 unit di awal setelah melewati proses pertama dengan tingkat cacat misalnya 4%, jumlah baiknya tinggal 96.000. Setelah proses kedua ada cacat 1%, jumlah baiknya tinggal 95.040 gitu. Dan setelah proses ketiga ada cacat 3%, yang sampai di tangan marketing hanya sekitar 92.188 unit. Maka kita kekurangan hampir 8.000 unit. Makanya kita perlu ngitung mundur tuh, rumusnya simple sih. Input sama dengan output yang diinginkan dibagi 1 dikurangi demand dikali 1 dikurangi D berikutnya gitu ya. Dan seterusnya.
Jadi teman-teman bisa baca di bukunya gitu ya. Dalam contoh inputnya itu ada 100.000 gitu, terus ada presentase defect rate-nya. Kalau tadi pertama itu adalah 0,96 dikali yang kedua adalah presentase baiknya itu adalah 99% atau cacatnya 1% gitu ya. Yang ketiga adalah 3% di 0,97%. Maka sebenarnya yang harus diproduksi adalah sekitar 105.219 unit. Jadi kita harus memulai produksi dengan 105.219 unit untuk bisa menghasilkan 100 unit. Atau teman-teman juga bisa pakai rumus defect yield ya. Yield proses, bisa first yield atau ya, dan seterusnya yang teman-teman harusnya sudah dapatkan. Gitu. Di situ juga ada ya itu studi kasusnya tentang perusahaan roti gitu ya. Dimana dia sebuah pabrik roti itu ingin memproduksi 1.000 bungkus roti tawar. Prosesnya ada 3, penyampuran dan pemanggangan, pemotongan dan pengemasan. Di proses pemanggangan biasanya ada roti gosong atau mengembang tidak sempurna atau cacatnya sekitar 5%. Di proses pemotongan ada roti yang hancur atau terpotong miring, cacatnya 2%. Di proses pengemasan ada kemasan yang sobek atau salah label dan cacatnya 1%. Berapa banyak roti yang harus dipanggang? Maka kalau demand-nya dia 1.000, dibagi dengan 95% karena cacat produk yang pertama, di proses yang pertama ada 5%, dikali 0,98% karena di proses kedua ada 2% cacat, dan di proses terakhir ada 1% cacat, maka dikali lagi 0,99. Maka untuk bisa memproduksi 1085 1000 unit roti, dia butuh memproduksi sekitar 1085 roti. Artinya bagian produksi harus menyiapkan adonan untuk 1085 roti, bukan 1000 roti. Dan ini pasti akan berdampak langsung pada pembelian tepung, gula, mentega, dan lain sebagainya atau kebutuhan material, serta waktu proses ovennya, karena kapasitas mesinnya pasti akan terbatas gitu ya. Dan tanpa perhitungan ini, bagian pembelian akan kekurangan bahan baku, dan mesin oven akan terlihat cukup padahal sebenarnya kurang. Jadi ya serba salah kan. Jadi ini perlu teman-teman ingat, market demand adalah output di akhir. Perhitungan kebutuhan bahan baku dan kapasitas mesin itu harus dilakukan dari awal dengan mempertimbangkan faktor cacat. Nah, slide sebelumnya itu kan membahas produksi massal di mana kita bisa menggunakan rata-rata. Nah, slide ini membahas situasi yang berbeda. Produksi volume rendah, produk pesanan khusus atau custom made. Itu ya. Di sini kita tidak hanya bisa mengandalkan rata-rata, kita harus berhadapan langsung dengan ketidakpastian dan resiko, atau disebut reject allowance problem. Nah, teman-teman bisa baca tuh di buku Tompkins halaman 54 sampai 56. Di situ ada contoh sebuah pengecoran logam yang menerima pesanan 20 unit casting khusus. Proses pengecoran itu unik gitu ya. Pengecorannya unik, sekali cor bentuknya bisa jadi sempurna atau bisa jadi cacat. Jadi nggak ada rata-rata di sini. Yang ada adalah probabilitas. Jadi coba bayangin dilemanya. Jika kita memproduksi tepat 20 unit, ada resiko hasil akhir yang ya baik kurang dari 20 gitu ya. Hasil akhirnya itu yang rejectnya ada gitu. Pelanggan mungkin akan menolak seluruh pesanan atau kita didenda besar. Jadi kalau misalnya kita memproduksi 25 unit, kita mungkin aman mendapatkan 20 unit produk baik gitu ya. Tapi jika ternyata 22 unit baik, apa yang harus kita lakukan dengan 2 unit itu? Mungkin tidak laku atau harus didaur ulang dengan harga yang murah. Jadi itu artinya kita akan rugi karena sudah mengeluarkan biaya produksi untuk unit yang tidak terjual. Nah, di buku itu ada studi kasus tentang bengkel yang perlu teman-teman pelajari juga gitu ya. Teman-teman pelajari juga. Jadi kita perlu menghitung expected profit, keuntungan yang diharapkan, untuk setiap opsi dengan menjumlahkan semua kemungkinan skenario, dapat 3, dapat 4 baik, dapat 5 baik, dan seterusnya. Lalu dikalikan probabilitasnya, jadi opsi dengan expected profit tertinggi itulah yang akan dipilih. Dan inilah esensi dari manajemen resiko dan
dalam perencanaan produksi. Ini bukan hanya soal matematika, tetapi soal pengambilan keputusan strategis di tengah ketidakpastian. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa dibaca bukunya gitu ya, di halaman 54 sampai 56. Di situ ada studi kasusnya secara mendetail. Nah, berikutnya di slide ini adalah aplikasi langsung dari semua data yang sudah kita kumpulkan. Setelah tahu berapa banyak yang harus diproduksi dengan memperhitungkan scrap, kita perlu menjawab pertanyaan praktis. Berapa banyak mesin yang harus kita beli? Ini adalah inti dari penentuan kebutuhan kapasitas. Jadi di buku Tompkins di halaman 58 sampai 59 itu memberikan rumus yang sangat penting gitu ya. Dan ya, teman-teman harus ingat secara baik-baik di mana F itu adalah jumlah mesin yang dibutuhkan per shift, S itu adalah waktu baku, Q itu adalah jumlah unit yang harus diproduksi per shift, E adalah efisiensi operator, W adalah waktu yang tersedia per mesin per shift, dan R adalah reliabilitas mesin. Di mana studi kasusnya ada di pabrik garment. Sebuah pabrik garment menerima pesanan 1000 potong kemeja per shift. Proses penjahitan kerah memiliki waktu baku 4 menit per kemeja. Berdasarkan catatan, efisiensi operator penjahit adalah 95%. Mesin jahit yang digunakan memiliki reliabilitas 90% karena sering perlu dibersihkan dan disetel ulang. Satu shift adalah 8 jam atau 480 menit. Berapakah banyak unit mesin jahit yang dibutuhkan khusus untuk proses penjahitan kerah? Maka F-nya itu adalah 4 menit per unit dikali 1000 unit karena dia demand-nya adalah 1000 unit dibagi 95% gitu ya, 95% itu adalah efisiensi dari operatornya dikali 480 menit karena satu shift itu adalah 480 menit dikali 90% itu untuk reliabilitas dari mesinnya. Maka mesin capacity requirement-nya itu adalah sekitar 9,74 mesin. Nah, untuk kita bisa memenuhi demand ini, maka berapa mesin yang harus kita punya? Karena 9,74 itu bukan angka bulat gitu ya. Maka kita ada dua opsi. Kita pilih 9 dengan melepas atau mensubkon produk sisa yang tidak bisa kita penuhi, atau kita membeli 10 dengan ada beberapa waktu mesin itu tidak bekerja. Gitu. Sehingga teman-teman perlu perhitungkan gitu ya. Oh, kita misalnya harus membeli 10 mesin jahit, maka perhatikan perhitungan dari capital expenditure-nya. Jadi perhitungan matematis ini menjadi dasar pengajuan anggaran pembelian 10 mesin yang mungkin bernilai ya ratusan juta rupiah. Jika kita salah hitung dan hanya beli 9 mesin, produksi akan macet. Jika kita beli 11 mesin, ada modal yang nganggur dan sia-sia gitu ya. Jadi berapa kira-kira yang harus dibeli gitu. Kalau misalnya di buku PTLF ini, biasanya dia kan menganjurkan pembeliannya itu dibulatkan ke atas dengan mempertimbangkan berapa kos yang harus dikeluarkan ketika dia membeli pembulatan ke atas. Walaupun ya kalau saya baca itu jatuhnya selalu pembulatan ke atas, tapi sebenarnya kita harus mempertimbangkan kalau kita subkonkan ke orang lagi, maka berapa sih sebenarnya kapasitas yang hilang, atau jangan-jangan kalau misalnya ini kayak misalnya kejadian ini 1,2 maka beli 2 mesin. Apakah Anda akan mengikhlaskan 0,8 atau sekitar 80% mesin satunya menganggur, atau sekitar reliabilitas mesin menjadi hanya sekitar 60% per mesinnya, dan apakah itu masih layak secara finansial? Dan teman-teman sudah mempelajari itu di mata kuliah ekonomika teknik. Oke, slide berikutnya ini masih tergantung masih tentang mesin dan manusia, tapi fokusnya pada optimasi interaksi keduanya. Jadi di pabrik-pabrik modern seringkali satu operator menangani beberapa mesin sekaligus. Pertanyaannya, berapa jumlah mesin yang ideal yang bisa ditangani oleh satu operator? Nah, ini disebut sebagai mesin assigned problem. Jadi di buku Tompkins di halaman 60-63 itu memberikan model yang elegan untuk masalah ini. Prinsipnya adalah penyeimbangan waktu siklus operasi dan waktu siklus mesin. Gitu ya. Ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah concurrent activity time. Ada yang kedua adalah independent machine time atau T, dan yang ketiga adalah B, itu adalah independent operator time. Dimana
Ya, rumus untuk menentukan jumlah mesin ideal adalah N sama dengan A ditambah T dibagi A ditambah B. Di situ ada studi kasusnya, yaitu pabrik komponen elektronik. Di sebuah pabrik komponen elektronik ada mesin surface mount teknologi yang memasang komponen-komponen kecil ke dalam papan sirkuit. Waktu loading program dan setupnya atau A-nya itu sama dengan 5 menit. Mesin berjalan otomatis memasang komponen, T-nya itu sama dengan 20 menit. Selama masih mesin jalan, operator mempersiapkan material untuk batch berikutnya atau B-nya itu sekitar 3 menit. Maka kalau kita cari balancingnya gitu ya, N sama dengan 5 ditambah 20 dibagi 5 ditambah 3 gitu. Maka ya angkanya keluarnya adalah 3,125 mesin. Tapi karena ini adalah operator gitu ya, maka teman-teman bisa mempertimbangkan antara 3 atau 4 mesin. Jika satu operator ditugaskan untuk 3 mesin, maka waktu operator itu bisa jadi akan lebih sibuk dan mesin akan sedikit menganggur untuk menunggu operatornya. Tapi kalau misalnya dia ditugaskan kalau operator ditugaskan di 3 mesin, bisa jadi operatornya menganggur. Tapi kalau misalnya ditugaskan untuk 4 mesin, maka bisa jadi mesinnya yang akan menganggur. Nah, teman-teman lebih memilih yang mana gitu. Dan itu akan dikaitkan dengan economic engineering analysis yang sudah teman-teman pelajarin dari segi sudut pandang ekonomisnya. Nah, teman-teman bisa memecah itu juga menjadi beberapa pekerjaan yang bisa dihandle gitu ya. Selain dengan menghitung, dia bisa megang 3 mesin, teman-teman juga bisa melihat bahwa di mesin mana dia membutuhkan waktu berapa gitu. Dan teman-teman sudah mempelajari ini di mata kuliah proses manufaktur. Oke, kita sudah berada di penghujung sesi hari ini gitu ya. Jadi saya ingin merangkum 3 pesan kunci yang harus kalian bawa pulang dan ingat sampai kapanpun. Yang pertama itu masih belum. Jadi setelah kita puas dengan perhitungan matematis tadi, sekarang kita masuk ke sisi lain dari keahlian seorang industrial engineer, yaitu kemampuan manajerial atau perencanaan fasilitas. Kalau kita baca buku gitu ya, perencanaan fasilitas itu proyek besar dan kompleks. Kita butuh alat untuk mengorganisir ide dan memperkenalkan ada namanya 7 Management and Planning Tools yang teman-teman sudah belajar di mata kuliah kualitas harusnya. Ada affinity diagram, ada interrelationship diagram, ada tree diagram, ada matrix diagram, ada prioritasin matrix, ada activity network diagram, dan diagram kontingensi gitu. Kalau affinity diagram ya digunakan untuk kalau kita habis brainstorming, kita punya puluhan bahkan ratusan ide atau isu yang berserakan. Ide-ide atau isu itu kita tulis di sticky notes, lalu kita tempel di papan dan kita kelompokkan berdasarkan tema atau kemiripannya. Jadi di Tompkins itu dibahas di halaman 64, itu memberi contoh tujuan mengurangi waktu tunggu produksi. Ide-ide seperti perbaiki tata letak, beli mesin baru, latih operator, itu bisa dikelompokkan di bawah kepala fasilitas, peralatan, SDM, dan ini bisa membantu kita untuk melihat struktur dari kerumitan ide-ide yang banyak tersebut. Ada interrelationship diagram, yaitu setelah ide-ide terkumpul, kita perlu tahu hubungan sebab akibat antara kelompok-kelompok itu, mana yang menjadi penyebab utama, mana yang menjadi akibat gitu ya, dan kita gambar panah-panah untuk menunjukkan arah pengaruh. Misalnya tata letak yang buruk akan menyebabkan aliran material tidak lancar, yang kemudian menyebabkan waktu tunggu panjang. Dengan diagram ini kita bisa menemukan akar masalah yang harus diprioritaskan. Lalu ada tree diagram, yaitu alat ini digunakan untuk memecah tujuan umum gitu ya menjadi tindakan-tindakan spesifik. Misalnya tujuan kita adalah membentuk keluarga produk atau produk family. Diagram pohon akan menjabarkan langkah 1, klasifikasikan komponen berdasarkan bentuk. Langkah 2, klasifikasikan berdasarkan proses. Langkah 3, buat matriks-matriks komponen dan lain sebagainya. Nah, 3 alat ini itu membantu tim untuk berpikir secara terukur gitu ya dan terstruktur, mulai dari ide yang masih kacau di affinity, menemukan akar masalah di interrelationship, hingga merinci solusinya di
tree diagram. Nah, kita lanjut ke 4 alat sisanya gitu ya, dan lebih fokus pada eksekusi dan seleksi. Ada matriks diagram atau diagram matriks, itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua set item. Contohnya yang paling sederhana adalah matriks penugasan tim. Siapa aja anggota untuk di bagian part usage, siapa pemimpinnya, siapa koordinatornya. Dengan matriks semua akan tahu peran dan tanggung jawabnya, tidak ada tumpang tindih atau kebingungan. Yang kelima adalah prioritization matrix atau matriks prioritas. Jadi ini adalah alat yang sangat penting untuk mengambil keputusan ketika ada banyak alternatif atau banyak kriteria, gitu ya. Terus ada activity network diagram, gitu. Setelah rencana prioritasnya jelas, kita perlu menjadwalkan pelaksanaannya, dan diagram ini mirip ya PERT atau CPM yang sudah teman-teman pelajari juga. Lalu yang terakhir adalah kontingensi diagram atau diagram kontingensi. Jadi alat terakhir ini untuk mengantisipasi skenario bagaimana jika apa yang bisa gitu ya salah selama implementasi. Misalnya bagaimana jika vendornya terlambat ngirim, bagaimana jika hujan turun terus gitu ya selama pembangunan fondasi, dan jika itu terjadi apa tindakan korektifnya, pencegahannya, resikonya gitu ya, dan lain-lain. Jadi dengan ketujuh tools ini kita tidak hanya jago ngitung kebutuhan mesin, tapi juga jago merencanakan, mengelola proyek, dan itu adalah salah satu ciri dari facilities engineer planning. Nah, kita udah masuk ke penghujung. Ini baru penghujungnya gitu ya. Jadi ada 3 pesan kunci yang harus teman-teman ingat gitu. Yang pertama adalah integrasi itu adalah kunci. Product, process, and scheduling itu bukan 3 dunia yang terpisah, mereka adalah 3 sisi dari segitiga yang sama. Keputusan di satu sisi akan selalu mempengaruhi sisi lainnya. Jadi seperti yang dikatakan Tompkins tadi di halaman 31, ketiga fungsi ini itu bakal mempengaruhi fungsi keempat yang berupa fasilitas. Jadi produk, proses, dan jadwal itu akan mempengaruhi fasilitas. Jadi saling mendukung untuk menciptakan sistem produksi yang efisien. Yang kedua, jadi perencana itu harus proaktif, jangan pasif. Seorang perencana fasilitas yang baik tidak boleh hanya menerima desain produk dan proses gitu aja. Ia harus proaktif, duduk dalam tim concurrent dan mempengaruhi keputusan desain gitu. Dengan memberikan masukan dari perspektif tata letak dan material handling sejak awal. Yang ketiga adalah kuasai 2 sisi mata uang, teknik dan juga manajemen. Jadi perencanaan fasilitas yang sukses adalah perpaduan antara rekayasa matematis dan alat manajerial. Jadi kita sudah melihat bagaimana rumus perhitungan kebutuhan mesin, analisis rejects, allowance, dan optimasi penugasan operator. Ya, yang sama pentingnya juga tadi udah ada QFD, affinity diagram, matriks prioritas, dan lain-lain. Ya, jadi di sini ada sebuah pesan gitu ya. A facility is only as good as the data that define. Jadi sebuah fasilitas hanya akan sebagus data yang mendefinisikannya. Data yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu dari desain produk, proses, dan jadwal adalah fondasi dari fasilitas yang unggul. Jika data dasarnya sampah, ya akhirnya juga sampah. Sekarang sebelum kita tutup, saya ingin membuka ya mata teman-teman gitu bahwa facility planning itu bukan dibuat untuk membuat sebuah perusahaan sebelum kita tahu apa produknya, proses apa yang dilewati, dan juga bagaimana jadwal atau berapa jumlah demand yang harus dibuatnya. Oke, sekian perkuliahan minggu ini, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman harus banyak membaca dan meremind back gitu ya, apa-apa yang sudah diajarkan, apa-apa yang sudah tertuang di dalam mata kuliah yang sebelumnya. Baru masuk di minggu ini teman-teman sudah ke callback dengan maybe Sisprot, Prosman, Engineering Economic, RSK, PPC, dan lain-lain. Sumber dari perkuliahan kita minggu ini adalah buku Tompkins sesuai dengan buku rujukan BUK-ISE, dan materi hari ini adalah sesuai dengan buku kurikulum yang sudah teman-teman bisa akses. Sekian dari saya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.